Semua kaget karena ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. 3 alasan Prabowo Gibran unggul dalam Pilpres 2024, termasuk di kandang banteng. Alasan Prabowo Gibran unggul dalam Pilpres 2024 dihimpun dari berbagai sumber. Berikut sejumlah penyebab Prabowo Gibran unggul dalam Pilpres 2024. Yang pertama, faktor Jokowi dominan yang menyebabkan Prabowo Gibran unggul adalah karena adanya dukungan dari Presiden Jokowi. Sebelum dipasangkan dengan Gibran, para pemilih Jokowi yang tertuju ke Prabowo menurut survei Litbang Kompas hanya 22,9%. Saat itu, sebagian besar pemilih Jokowi masih tertambat pada Ganjar Pranowo, capres dari PDIP, namun setelah Prabowo dipasangkan dengan Gibran, pemilih Jokowi yang beralih menjadi pendukung Prabowo Gibran menjadi 40,7%. Peningkatan proporsi sebesar itu membuat Prabowo Gibran sudah menguasai hingga 22,6% pemilih yang diraih dari para pendukung Jokowi. Hingga pemilu presiden berakhir, faktor Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran tetap bertahan. Berdasarkan hitungan survei pasca pencoblosan, yang dilakukan tanggal 14 Februari tahun 2024, diperkirakan sumbangan dukungan faktor Jokowi pada elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 29,6%. Yang kedua adalah faktor Prabowo. Faktor kedua yang mempengaruhi keunggulan paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 adalah sosok Prabowo Subianto itu sendiri. Diketahui, Prabowo telah ikut dalam 3 kali Pilpres. Hal itu membuat nama Prabowo sudah banyak dikenal pemilih dan memiliki modal kuat. Menurut survei Litbang Kompas pada Agustus tahun 2023 sebanyak 50,3% dari total pemilihnya dalam pemilu 2019 masih bertahan dan loyal. Kemudian pada survei pasca pencoblosan Februari tahun 2024 suara pendukungnya mengalami penguatan. Sedikitnya 57,1% pemilih Prabowo dalam pemilu 2019 kembali memilih Prabowo. Jika dikonversikan pada besaran capaian dukungan pemilu 2019, pada pemilu kali ini pasangan Prabowo Gibran mendapatkan sumbangan berkisar 18,3–24,8% dari para pemilih Prabowo yang masih loyal. Yang ketiga adalah faktor pemilih pemula. Sumbangan dari faktor kalangan pemilih mula juga berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pemilih mula yang dimaksud adalah kalangan pemilih yang baru pertama kali melakukan pencoblosan. Berdasarkan estimasi hasil survei, dalam pemilu kali ini diperkirakan sebanyak 13% besarannya pemilih mula. Dengan mencermati survei sebelum Pilpres, Prabowo tampak mendapat peningkatan dukungan signifikan setelah dipasangkan dengan Gibran. Sementara kalangan pemilih mula pendukung Prabowo ini mengagumi sosok ketegasan dan jiwa kemiliteran yang melekat pada dirinya. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Lili Romli mengungkapkan, kehadiran pemilih mula punya pengaruh besar dalam mendongkrak perolehan suara Prabowo Gibran. Saya kira para pemilih pemula memengaruhi perolehan suara Prabowo Gibran. Para pemilih pemula yang kemudian sampai dikatakan terima kasih oleh Prabowo dan Gibran, ujar Lili. Menurut Lili, hal itu menjadi alasan Prabowo Gibran unggul quick count dengan mayoritas pemilih baru ini memberikan pilihan kepada Capres-Cawapres nomor 02. Mereka melakukan kampanye joget-joget, gemoy, melalui AI-nya dan sebagainya. Itu yang saya kira menghipnotis para pemilih pemula, lanjutnya. Kemudian, inilah alasan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, banyak konstituen atau pemilih di wilayah Jateng yang mengikuti langkah politik Jokowi soal Pilpres 2024. Pertama, pemilih PDIP di Jateng sepertinya lebih banyak ikut afiliasi politiknya Jokowi yang dukung paslon nomor urut 2 di Pilpres, kata Adi. Ia juga menilai, langkah Jokowi melakukan kunjungan kerja, kunker, dan membagikan bantuan sosial di kandang banteng menjadi salah satu langkah efektif dalam menggembosi suara Ganjar Mahfud. Salah satunya itu, pasti tak bisa dibantah, sangat efektif menutup ruang gerak Ganjar di Jateng, kata dia. Namun meskipun kalah dalam Pilpres, PDIP masih unggul dalam suara Pileg 2024. PDIP mendapatkan perolehan suara yang terbanyak dari partai lainnya di kandang banteng. Adi menilai, konstituen PDIP tetap memberikan suara pada partainya meski berbeda pilihan soal kandidat Capres-Cawapres. Di Pileg, pemilih PDIP tetap solid. Kedua,
Sepertinya PDIP lebih mudah mengamankan kepentingan Pileg ketimbang Pilpres yang jadi fokus gempuran paslon 02, tutur dia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. 32.000 desa akan dikerahkan untuk makan siang gratis ala Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Budiman Sujatmiko menyebut sekitar 10.000 desa dari total 74.961 desa yang ada di Indonesia akan dilibatkan dalam program makan siang gratis pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pelibatan akan dilakukan dalam produksi padi yang digunakan untuk program itu. Selain 10.000 itu, ia mengatakan 20.000 desa lainnya akan dilibatkan dalam membangun peternakan ayam pedaging dan petelur dan penggemukan sapi serta usaha sapi perah. Sekitar 2.000 desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis, kata Budiman. Budiman menjelaskan desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Ia juga menyebut setiap tahunnya program makan siang gratis ini memerlukan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, 4 juta kiloliter susu sapi segar serta berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan. Budiman memastikan program ini akan dibentuk dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan dalam sektor industri pangan nasional. Pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep kolaboratif farming, yang melibatkan industri pangan nasional akan dilibatkan dalam implementasi program ini. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini, tutur dia. Sementara industri besar pangan nasional berperan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan itu, kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN dapat menghemat 40%-50% jika hanya melakukan pembelanjaan hilir. Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar 50 triliun rupiah 60 triliun rupiah saja, ujarnya. Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun rupiah per tahun. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo kirim surat balasan ke Presiden Rusia Vladimir Putin lewat Menpora Dito yang datang ke Rusia. Di sela pertemuan bilateral antara Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo sempat menyerahkan surat dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Menteri Olahraga Oleg Matitsin untuk diserahkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Surat dari Menhan Prabowo tersebut merupakan respon terhadap ucapan selamat dari Presiden Vladimir Putin atas kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden baru-baru ini, dan menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat hubungan antara kedua negara. Dalam kesempatan ini, saya juga bermaksud untuk menyerahkan surat dari Bapak Prabowo Subianto untuk Presiden Vladimir Putin, menyusul ucapan selamat dari Presiden Putin kepada Pak Prabowo beberapa hari lalu, ujar Menpora Dito. Adalah kehormatan bagi saya menerima surat ini, dan saya akan menyerahkan surat ini kepada Presiden Putin sesegera mungkin, ucap Menteri Olahraga Rusia Oleg Matitsin.